Oke, pembahasan selanjutnya ialah politik anggaran. Yang mana politik anggaran juga bagian dari materi dalam kebijakan fiskal. Oke, apa itu politik anggaran ya? Jadi politik anggaran itu ada 3 versi. Yang pertama, politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses penganggaran. Yang kedua, politik anggaran adalah proses mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran. Terus ada yang mengatakan juga politik anggaran adalah proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia. Dilihat dari perbandingan nilai penerimaan atau biasanya kita simbolkan dengan T dan pengeluaran atau simbolnya G. Politik anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Hasil dari kebijakan fiskal merupakan interaksi atau resultan dari dampak pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap output keseimbangan. Jadi pengaruh perubahan pengeluaran pemerintah terhadap perubahan pendapatan keseimbangan itu dirumuskan dengan rumus berikut ya. Jadi selisih itu didapatkan dari selisih pengeluaran dibagi dengan 1 min B. Sedangkan pengaruh pajak terhadap pendapatan dinotasikan dengan rumus selisih Y, selisih pendapatan sama dengan minus B, selisih dari nilai penerimaan dibagi dengan 1 min B. Selanjutnya ada anggaran berimbang. Anggaran berimbang ini dibagi menjadi 3 ya, ada 3 macam. Yang pertama anggaran defisit, yang kedua anggaran surplus, yang ketiga adalah anggaran berimbang. Oke, untuk anggaran defisit ialah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah. Jadi pengeluaran itu lebih besar ya dibandingkan penerimaan. Atau simbolnya kalian bisa lihat di slide. Terus ada politik anggaran defisit biasanya ditempuh bila pemerintah ingin menstimulur pertumbuhan ekonomi. Nah, umumnya dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi. Contohnya dengan adanya COVID-19, beberapa negara mengalami resesi. Salah satunya yang terkenal adalah Australia. Dampak resesinya sudah terlihat karena pertumbuhan ekonomi baik kuartal 1 maupun 2 diprediksi terkoreksi 0 atau minus ya. Begitu juga gelombang resesi di negara-negara lain termasuk mungkin negara kita ya. Oke, dengan asumsi kondisi awal anggaran pemerintah adalah anggaran berimbang, maka penerimaan sama dengan pengeluaran. Jadi bila pemerintah menempuh anggaran defisit, maka selisih dari penerimaan di sini ya, kalau kalian lihat nih. Nah, sisi dari sini. Nah, selisih penerimaan dan selisih pengeluaran. Itu rumus ini berasal dari penjelasan yang tadi, di mana sigma G lebih besar atau sama dengan 0 atau dan sigma selisih G lebih besar sama dengan 0 dan selisih T sama dengan lebih besar 0 gitu ya. Karena selisih G lebih besar dari 0 dan selisih G lebih besar dari selisih T, maka jika pemerintah menempuh politik anggaran defisit, pemerintah dianggap memilih kebijakan fiskal ekspansif. Jadi kalau pemerintah memilih anggaran defisit, berarti kebijakan fiskalnya adalah kebijakan fiskal ekspansif. Yang kedua adalah anggaran surplus, yaitu pemerintah merencanakan penerimaan lebih besar dari pengeluaran, atau T lebih besar dari G ya, atau G kurang dari T. Jadi politik anggaran surplus sering diidentikan dengan kebijakan fiskal kontraktif. Kalau yang tadi ekspansif, kalau sekarang lebih ke kebijakan fiskal kontraktif. Politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap ekspansi dan terus memanas atau over ya.
Melalui anggaran surplus, pemerintah mengerem pengeluarannya untuk menurunkan tekanan permintaan atau mengurangi daya beli dengan menaikkan pajak. Nah, ini biasanya dengan cara pajak naik gitu. Pengaruh antara anggaran surplus terhadap output keseimbangan adalah kebalikan dari pengaruh anggaran defisit. Oke, selanjutnya adalah anggaran berimbang. Di pemerintah dikatakan menempuh politik anggaran berimbang bila pengeluaran direncanakan akan sama dengan penerimaan atau G sama dengan T, atau selisih G sama dengan selisih T. Bila pemerintah memilih politik anggaran berimbang, yang ingin dicapai adalah peningkatan disiplin dan kepastian anggaran. Oke, jadi kalau kita dari bahasan politik anggaran tadi, kalau kita simpulkan, hanya jadi satu diagram. Jadi politik anggaran di Indonesia itu ada 3 jenis kebijakan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama, anggaran surplus, defisit, dan berimbang. Nah, di sini dijelaskan juga politik anggaran ialah proses mengalokasikan anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan ataupun oleh kelompok. Nah, di sini politik anggaran dan arah kebijakan keuangan negara di Indonesia ada 2, yaitu ada politik anggaran pemerintah pusat dan ada juga politik anggaran daerah. Di mana kesimpulannya dari semua ini ialah rakyat yang mengontrol daripada politik anggaran di Indonesia sendiri, gitu ya. Oke, itu penjelasan dari politik anggaran yang terdapat pada